Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita masuk kepada al-babul khamis, ya. Bab kelima ini. Bab kelima ini tentang tashih al-afkar ani tasawuf. Pembetulan beberapa pandangan pikiran tentang tasawuf. Ya. Pertama akan dibahas tentang bainal haqiqati wa syariah. Yang kedua ad-dassu 'alal ulumil islamiyah. Yang ketiga ta'wilu kalami sadati sufiyah. Yang keempat wahdatul wujud wal hulul wal ittihad. Kemudian yang kelima bainas sufiyati wa ad'iya'i tasawuf. Yang keenam a'da'ut tasawuf. Ya. Dan ini penting karena banyak yang tersalah paham terhadap bab-bab ini. Baik. Saya baca. Habis. Sini. Tiga, sini, maju terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bainal haqiqati wa syariah tamhidun wa ta'rifun. Qala Sayyid. Oh, sudah. Sekarang? Qala Sayyid rahimahullah ta'ala fi ta'rifat. 382 bawah sekali. As-Sayyid, qala Sayyid itu Fi ta'rifat. fi ta'rifatihi, bawahnya lagi wasyari'atu hiyal asas. Apa mulai dari baca qala As-Sayyid. Qala Sayyid rahimahullah ta'ala fi ta'rifatihi at-tariqatu hiya sayratul mukhtasatu bis-salikina ila Allah ta'ala min qat'il manazili wat-taraqi fil maqamat. Fasyari'atu hiya al-asasu wat-tariqatu hiya al-wasilatu wal haqiqatu hiya ath-thamratu wa hadhihi al-ashya'u ath-thalathatu mutakamilatun munsajimatun. Faman tamassaka bil ula minha salaka ath-thaniyata fa wasala ila ath-thalithati. وليس بينهما تعارض ولا تناقض ولذلك يقول الصوفية في قواعدهم المشهورة كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة فهي زندقة. وكيف تخالف الحقيقة الشريعة وهي إنما نتجت من تطبيقها. Nutijat wala natijat. Natajat. Nataja wala natija yang betul. Fi'il madinya yang betul, nataja wala natija. Wahya innama natijat min tatbiqiha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid, ini As-Sayyid ini adalah Al-Imam Al-Jurjani. Sayyid Al-Jurjani punya kitab namanya At-Ta'rifat. Beliau berkata dalam kitab ta'rifatnya bahwa thariqah itu apa? Thariqah adalah perjalanan khusus bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi bukan menunjukkan kepada satu golongan. Ya, tarekat itu bukan satu jamaah, satu golongan, ya, yang khusus katanya.
tidak boleh awam. Itu salah. Ya. Yang benar bahwa tarikat itu adalah untuk orang yang mulai menyadari bahwa amal ini, ibadah ini untuk Allah. Karena Allah. Maka orang yang setengah melakukan itu berarti dia tengah bertarikat. Tarikat sebagai makna yang sebenarnya berbeda dengan tarikat dalam makna madrasah. Ya. Lihat ini, at-tariqatu hiya sayratul mukhtassah. Tarikat itu adalah perjalanan. Namun bukan perjalanan seperti umumnya. Perjalanan khusus untuk orang yang berjalan menuju Allah. Ya. Berupa apa perjalanan menuju Allah itu? Yaitu melintasi menjila-menjila. Ya, dan juga meningkat taraqi, meningkat, ya, menaiki maqamat-maqamat. Qata' itu melintas. Tahu melintas? Apa melintas? Melepasi. Ya. Dan terus meningkat. Ya, menaiki. Taraqi boleh meningkatkan, boleh menaiki. Menaiki maqamat-maqamat. Ya, di sini kita memahami dua penjelasan, dua penerangan tentang berjalan menuju kepada Allah itu seperti apa. Ya, itu melintasi manjilah-manjilah. Dan menaiki maqamat-maqamat. Setiap orang itu seperti orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu pun mesti bertambah. Nah, orang beribadah itu sepatutnya dia bertambah dekat. Ya. Maka akhir daripada perjalanan tarikat, para arifin disebutnya muqarrabin, orang yang dah dekat dah. Gitu. Nah, kedekatan di sini bukan kedekatan jarak waktu, tetapi kedekatan maknawi, sifat. Jadi yang rohaninya bertambah sifatnya, sifat-sifat mulianya ini namanya meningkat. Nah, untuk meningkatkan akhlak ini dia mesti melewati manjilah demi manjilah. Manjilah ini umpama perjalanan tempat singgah. Ya. Katakan dari sini ke Kedah itu berapa RNR begitu. Ini hanya untuk mengukur bahwa dia berjalan. Kalau pergi ke Kedah, misalnya ada 10 RNR. Kalau dia belum melepasi satu RNR pun maknanya dia belum berjalan. Sepatutnya orang punya berjalan. Dia punya sifat sabar dulu, nanti tambah sifat ini, tambah sifat ini, tambah sifat ini. Ini maknanya melintasi, ya, melintasi atau melepasi RNR demi RNR. Itu menunjukkan bahwa dia berjalan. Itu sekedar penjelasan, ya, ilmiah. Jadi orang yang sedang bertasawuf bukan berpikir seperti orang betul-betul berjalan. Udah sampai mana nih? Bukan. Ya, bukan, itu sekedar penjelasan ilmiah. Karena orang tanya definisinya apa tarikat, jadi dibuatlah. Nah, mereka tak paham jika tidak praktikal. Nah, apabila dia telah melepasi manjilah demi manjilah, ini artinya dia maqamatnya meninggi. Ya. Karena secara logik Allah itu di atas, gitu. Maka taraqi. Padahal itu bukan atas tempat, tapi atas keluhuran. Ya, keluhuran. Itu sebab sifat-sifat mulia juga disebut sifat-sifat yang luhur, budi pekerti yang luhur.
Bahasa kita pun menyebut budi pekerti yang luhur. Karena lawan daripada luhur, sifat buruk itu rendah. Ini bukan bicara tentang tempat. Di atas dan di bawah, yang tinggi dan rendah. Tetapi tentang sifat baik dan sifat buruk. Jadi perjalanan menuju kepada Allah adalah perjalanan yang meningkatkan dan menambah sifat-sifat mulia. Orang ilmu boleh nambah, ibadah boleh banyak. Tapi kalau akhlak tidak bertambah, maknanya dia tidak mendekat kepada Allah. Jadi antum nih sejak dini memahami bahwa dekat kepada Allah bukan dengan banyaknya bilangan amal. Tetapi banyaknya ikhlas, khusyuk. Ya. Dan melakukan karena Allah, bukan karena apapun. Mulai dari menuntut ilmu. Mulai dari berkhidmat di dalam pondok. Ya, sesama pelajar. Kepada asatiza dan kepada masyarakat semua. Itu menunjukkan bahwa dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariatu hiyal asas. Kalau orang naik ke atas, asasnya ya mesti ada, yaitu syariat. Wa tariqatu hiyal wasilah. Ya, tarikat itu adalah wasilah, sarana. Wal haqiqatu hiya samra. Hakikat itu buah. Kalau logik ini, ya, dia menggunakan istilah buah. Katakan buah apa ya? Buah durian lah katakan. Orang nak tanam durian, dia tanam apa dulu? Biji. Biji itu nanti bila dah berbuah ada tak? Ah. Jadi yang ditanam biji, yang keluar, yang dihasilkan biji juga. Nah, seolah-olah ketika biji itu tumbuh, maka semua batang itu biji. Semua batang, ranting, daun itu biji. Nah, keluarlah buah yang dalamnya biji, nanti ditanam lagi dan seterusnya. Jadi biji itu bukan buah di akhir, tapi biji itu sejak mula ditanam. Ya. Maka itu sebab ada adabul syariah, ada adabul tariqah, ada adabul haqiqah. Ya, jadi yang ditanam itu adab. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Nabi pun berkatakan begitu, bahwa Tuhan telah mendidikku adab sebaik-baiknya adab. Nah maka adab itu apa? Adab itu adalah pada permulaan syariat itu ibadah. Karena Allah itu adab. Ya, karena adab itu kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Ya, adab itu kepada Allah, bukan hanya ditanamkan adab itu. Maka dikatakan syariat itu asas, tarikat itu wasilah, dan hakikat itu samrah. Wa hadhil asya'u salasa. 3 perkara ini mutakamilah, saling menyempurnakan, mutakamilah. Ya. Mutakamilah ini saling menyempurnakan. Takamala ya takamalu takamulan fahuwa mutakamilun. Ini musyarakah. Allah. Antum tahun berapa? 2. Tahun 3 siapa? Tak ada tahun 3 ya? Oke. Ada belajar istiqaq? Sudah? Faidah ziyadah? Oke. Maknanya tahun 3 pun udahlah, kalau tahun 2 oke. Mutakamilah ini musyarakah. Ya, faedahnya musyarakah. Saling menyempurnakan. Ya. Tidak boleh satu saja, syariah saja. Tidak boleh tarikah saja, tidak boleh hakikat saja, tapi mutakamilah. Saling menyempurnakan. Munsajimah. Apa munsajimah itu? Insijam. Apa? Serasi, harmoni. Nah, munsajimah itu harmoni. Hubungan satu dengan lain. Dengan hubungan yang baik. Ya. Menciptakan satu kehalusan perjalanan, satu kehalusan ibadah. Ini 3 perkara ini mutakamilah munsajimah.
Maka barang siapa yang berpegang kepada yang pertama, syariah, ya, yang pertama, maka dia akan menempuh kepada yang kedua. Kalau dia berjalan menuju kepada yang kedua, maka dia akan sampai kepada yang tiga, otomatis. Jadi kalau orang ibadah hanya berhenti di pertama, maka dia tak berjalan. Artinya tidak melakukannya, Allah tidak memberikan nur, Allah tidak memperkenalkan dirinya. Maka dia tidak akan kenal kepada Allah. Dan walaisa bainahuma ta'arud. Ya, bainaha, ha itu ya, dulu alal ha itu ya dulu ala al-muannas. Ya dulu ala muannas. La muannas itu al-muannas baik. Mungkin kalau kemudian bukan muannas tetapi dikembalikan oleh dhamir ha, apa namanya? Walaisa bainaha ta'arudun wala tanaqudun. Maka semua ya, antara syariah, thariqah, hakikat itu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi. Dan tidak ada tanaqud. Ya. Tidak ada bertembungan. Ya. Pertembungan. Oleh karena itu orang-orang sufi dalam kaidahnya yang masyhur berkata, setiap hakikat yang menyalahi syariat, maka dia zandaqah, kafir. Zandaqah itu kafir. Hakikat yang menyalahi syariat itu kafir. Ya. Dan saya melihat alasan kenapa ulama-ulama pondok itu tidak mau bertarikat itu. Karena ramai orang-orang yang atas nama tasawuf bicara hakikat dan tak sholat. Akhirnya ulama-ulama yang mengajarkan pelajarnya di pondok untuk ibadah, untuk berilmu, untuk sholat, tengok hasil tarikat itu tak sholat, nah, maka dia takut masuk tarikat, takut masuk tasawuf. Cuman salahnya, dia kan seorang ulama, sepatutnya mengkaji, tapi takut. Nah, ini tak jadi ulama lah nih. Ya, ulama itu bila ada yang tak betul, mestinya dia mengkaji di mana salahnya, di mana bukan melarang orang bertarikat, ya, melarang bertasawuf. Gitu. Maka yang paling berhak bertarikat itu adalah orang yang mengetahui ilmu syariah. Ya, karena dia tahu bahwa ibadah itu adalah jika tidak karena Allah, ya, maka tidak diterima. Nah, maka setiap hakikat yang mukhalafat itu bersinggungan, kalau maksud berselisih. Ya, berselisih, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Artinya tidak satu tujuan. Maka itu kafir. Ya. Bagaimana hakikat itu menyalahi syariat, sedangkan hakikat itu hasil dari praktikal syariah. Ya. Iya toh, bagaimana biji durian, kenapa buahnya jadi buahnya buah nangka? Kan tak mungkin. Jadi dia mengatakan aku nangka, tapi tanamnya biji durian. Ini dusta. Atau dia bodoh, tidak tahu, mungkin aja dia tanam biji nangka pun. Nah, ini tidak mungkin. Seperti tidak mungkin juga orang bertarikat, ya, tidak sampai hakikat. Ini juga tak betul lah. Berarti orang sama juga orang menikah tak punya anak. Nah, ini. Taib. يقول إمام الصوفية أحمد زاروق رحمه الله تعالى لا تصوف إلا زروق أحمد زروق رحمه الله تعالى لا تصوف إلا بفقه إذا لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف لا تعرف أحكام الله تعرف إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف
إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى ولا هما التصوف والفقه إلا بإيمان إذ لا يصح واحد منهما دونه فلازم الجميع لتلازمها في الحكم كتلازم الأجسام للأرواح ولا وجود لها إلا فيها كما لا حياة لها إلا بها فافهم. Nah, ini Imam Sufi yaitu Sayyidi Ahmad Zarruq. Rahimahullah, beliau berkata, tidak ada tasawuf tanpa fikih. Yalah, sama juga tidak ada balaghah tanpa nahu. Dan tidak ada tasawuf, dan antum boleh kebayang bahwa macam mana orang nak belajar balaghah kalau nahu tak ada. Bagaimana orang bertasawuf kalau fikih tak ada. Tasawuf itu mengajarkan, melakukanlah karena Allah, tapi dia tak bersyariat. Ya. Itu kalau di Jawa itu ada Islam abangan. Sebetulnya Islam abangan itu fitnah daripada penjajah. Ya. Dibuat hakikat dijauhkan dari syariat. Ya, dijauhkan dari syariat. Karena hukum-hukum Allah yang zahir tidak dapat diketahui kecuali dengan fikih. Kan tasawuf ini dibuat menjadi madrasah karena ketika seorang bukan lahir dari madrasah Rasulullah. Madrasah Rasulullah ini siapa? Madrasah sahabat. Madrasah sahabat adalah tabi'in. Nah, ketika Islam meluas ke negara-negara yang bukan rakyatnya, masyarakatnya lahir dari madrasah ini, dari madrasah sahabat dan madrasah Rasulullah, maka dia belajar agama dari ilmu, amal lain. Ya. Dan mula beramal tanpa ada suhbah, tanpa ada warisan rohani. Ya, mulai negara maju dan orang beribadah karena dunia. Ya, orang mulai mengaji karena nak jadi mufti dulu. Mulai mengaji karena nak bekerja di kerajaan. Itu dulu lagi tuh. Dulu mula-mula itu sangat buruk lah. Sekarang kena buat gitu. Ya, kalau tak begitu buruk. Dulu sangat buruk karena baru mula-mula orang mengaji itu bukan karena Allah. Nah, disitulah tasawuf seolah-olah bermusuhan dengan orang belajar. Gitu. Nah, sehingga lahirlah madrasah tarikat. Itu lahirlah madrasah tarikat. Bahkan orang-orang tarikat di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibuat satu madrasahnya, maka dia mengaji juga. Dibuat mengaji di dalamnya. Kalau dulu orang mengaji, sudah terpisah ilmunya, lalu selepas khatam baru dia bertarikat. Nah, kemudian disatukan. Ya. Ia mengaji, ia juga bertarikat. Gitu. Dikembalikan seperti awal. Ya, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ya. Bagaimana hukum-hukum fikih yang zahir dapat diketahui kalau tanpa fikih. Dan tidak ada fikih kecuali dengan bertasawuf. Kenapa? Karena la amala. Ya. Ini dinafikan nih. Ya. La amala. Tidak ada amal. Kecuali bisidqin. Dengan sidik wa tawajjuhin. Ya. Dan menghadap lillahi kepada Allah. Artinya amal kalau tidak dilakukan dengan sidik, dengan tawajuh hati kepada Allah, ya, maka tak jadi amal. Ya, Nabi bersabda, innamal a'malu, niat itu adalah sidik. Ya, niat itu adalah sidqut tawajuh. Ya, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, maka fikih pun tak jadi.
Tak jadi. Dan tidaklah keduanya, tasawuf dengan fikih, ada melainkan dengan iman. Ya. Karena salah satu, wahidun minhuma, salah satu dari keduanya, ya, minhuma tasawuf dan fikih, tidak sah dunahu, tanpa iman. Ya, tanpa iman. Maka semua mesti menyatu, talazum, ya, di dalam satu ketetapan. Sebagaimana jasmani dengan rohani, ya, juga menyatu. Tidak ada wujudnya bagi ruh kecuali di dalam jasmani. Ya, ruh kalau tak ada jasmani, tak ada wujudnya. Sekarang seperti misalnya, ruh misalnya melihat, jasmaninya, jisimnya mata. Nah, kalau tak ada mata, macam mana sifat melihat ada? Kan? Ini tak ada mata. Tutup macam parut gitu. Di mana sifat melihat ada? Kalau juga, tapi kalau mungkin mata besar tapi tak melihat. Ya. Jisim ada tapi tak ada ruh. Nah, semua orang berbuat baik tapi tak ada ruh. Gitu. Dan sebagaimana tidak ada kehidupan bagi jasad kecuali dengan ruh. Gitu. Nah, maka tasawuf dan fikih itu, ya, mesti bersatu. Kalau tidak hidup. Naam. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق. Nah, Imam Malik pun berkata begini. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfikih, maka dia zindiq. Dan barang siapa yang belajar fikih tanpa bertasawuf, dia fasik. Ya, fasik itu muslim. Ya, fasik itu muslim yang awam, paling awam. Ya, kalau di mata tasawuf, orang awam itu dah fasik. Awam saja dah fasik dah. Gitu. Tetapi awamnya muslim, fasik itu pun ada awam, ada khusus. Ya. Fasik pun ada rendah, ada tinggi. Nah, muslim yang awam itu adalah fasik yang tinggi. Nah, fasik yang rendah adalah ahlul kabair, ya, yang melakukan banyak dosa besar. Itu fasik yang rendah, tapi tidak kufur. Ya, untuk kufur itu susah. Barang siapa yang menghimpun antara keduanya, maka dia telah tahaqqaq, telah merealisasikan semuanya. Naam. وتزندق الأول تزندق أول لأنه نظر إلى الحقيقة. Jadikan masdar apa? Tazandukul awal. وتزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة فقال بالجبر وأن الإنسان لا خيار له في أمر من الأمور فهو يتمثل قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. إياك تبتل ibtalla. Ibtalla, ya, dari balla, basah, balla. Ibtalla, mutawa'ah, jadi basah. Ini kamu dimajhulkan an tubtalla bil ma. Tajandak, yakni zindik yang pertama. Ya. Kipas bol. Baik, cinta sejuk.
Zindik yang pertama karena dia melihat kepada hakikat kosong, terlepas daripada syariah. Ya. Itu yang pertama zindik. Karena dia melihat hakikat saja tanpa melihat syariah. Maka dia berkata dengan pendapat Jabariyah bahwasanya manusia tidak ada pilihan baginya dalam berbagai urusan. Ini ditamsilkan, dicontohkan perkataan orang yang berkata begini. Alqahu fil yammi maktufan, aku melemparkan dia ke laut. Dalam maktufan, dalam terikat, ya, terikat. Dan berkata padanya, iyaka, hati-hati kamu. Ya. Antubtalla bil ma, menjadi basah kena air. Dengan air. Ya. Gimana orang nyebur ke laut tanpa basah? Gitu. Ini kan tidak mungkin. Jadi dia nyebur ke laut juga bukan karena keinginannya, tapi karena dibelenggu, diikat, dan dilemparkan. Ini gambaran orang yang Jabariyah. Gitu. Maka dengan demikian hukum-hukum syariat dan amalnya attal, fa'attala bidzalika, artinya tak berfungsi. Attal itu rusak, ya. Hukum-hukum syariat dan amalnya, dan hikmahnya juga batal, ya. Batal. Dan juga pandangannya, ya, kepada hukum-hukum syariah itu juga batal. Artinya tak ada, rusak sudah. Jadi orang melihat hakikat nih tanpa syariat, ya aku tak salat karena Allah. Tak buat aku salat lah. Gitu. Dia lupa bahwasanya tak ada orang yang Allah biarkan diam gitu, tak ada. Di dunia ini orang akan mengikut takdir Allah. Akan mengikut takdir Allah. Oleh karena itu pemikiran Jabariyah itu pemikiran yang hidup di masa itu. Nah, menetapkan kaidah akidah, ya, Jabariyah. Padahal tak berhasil. Ya, tidak berhasil. Dia hanya ingin lari dari lari dari hukuman atau penilaian buruk. Saya berbuat dosa ini tak berdaya saya, karena memang Allah takdirkan. Gitu. Ya, padahal itu hanya alasan dia nak buat alasan akidah, ya, secara yang disebut jabar. Padahal tak ada orang jabar, ya. Tak ada. Karena Allah beri kekuatan pikiran, kekuatan indera, ya. Dan bahkan setiap orang itu mengaku dirinya Tuhan apabila dia kuat, dia berkedudukan, dia punya harta, dia punya kuasa, itu Tuhan. Dan itu sebetulnya fungsi dia punya akal. Jadi akal itu kalau kuat dia akan jadi qadariyah, kalau lemah dia akan jadi jabariyah. Ya, itu akal. Lalu mereka nak susun akidah berdasarkan akal ini. Maka ada dua, ada kelompok qadari, ada kelompok jabari. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah membuat teori, oke lah, kalau nak teori akal oke lah, oke. Tapi bukan jabari, bukan qadari gitu. Tapi ikut kepada syariat. Jadi akhirnya itu yang dimaksud gabungan baina akal wa naql. Ya, bainal akal wa naql. Jadi jangan berkata bahwa ya kalau
dia berbuat buruk ini kehendak Allah. Gitu. Kalau kata Qadari, bukan, ini karena kamu. Yang Jabari karena Allah. Gitu. Akhirnya syariah menengahi, nakal, menengahi akal. Gitu. Maka akhirnya tersusunlah akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Bahwa ada bagian yang memang orang tak mampu berbuat, ya, setelah dia berusaha. Ya, karena walaupun manusia selemah apapun, ya, Allah masih memberikan kekuatan indera, kekuatan akal, ya, untuk berpikir, melihat, berbuat. Gitu. Dan meskipun tak diterangkan tuh, tapi kemudian tasawuf hadir. Meskipun itu semua kehendak Allah. Gitu. Karena kalau dibiarkan begitu, akhirnya akan kembali kepada pemahaman akal juga. Jadi ada dua hakikat, aku dan engkau. Gitu. Dan dihapus oleh tasawuf bahwa tidak ada aku dan engkau, yang ada aku itu engkau, ya, engkau itu aku. Baik. وتفسق الثاني لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى وسر الإخلاص وواعظ المراقبة وطريقة المحاسبة حتى يحجب عن المعصية ويتمسك بأهداب السنة. Baik. Kalau lihat ini kitab saya ada harakatnya. Dia menulis tafassak ini tetap fi'il. Ya. Tazandak juga berarti tetap fi'il. Ya, berarti ini adalah hikayat daripada kalimat di atas. Jadi hukumnya isim. Tapi karena dia adalah hikayat, ya, maqalul qaul, maka tetap ditulis fi'il. Ya, oke. Meskipun secara nahu boleh juga dibaca isim. Ya. Karena ada awal ada as-sani yang menunjukkan al li ahdi lidzikir. Ya. Tafassuqus sani li'annahu lam yadkhul. Kenapa dikatakan fasik? Padahal orang itu ibadah. Karena cahaya takwa itu belum masuk ke dalam hati. Li'annahu lam yadkhul qalbahu nurut taqwa. Cahaya takwa itu, ya, belum masuk ke dalam hati. Jadi takwa itu kan amal. Berarti amal itu ada surahnya, ada nurnya. Ya, ada sama zikir. Zikir itu kan ada alfaznya. Tapi sebetulnya yang dibahas oleh orang sufi bukan zahir. Lafaz itu zahir. Tetapi batinnya yaitu nur. Ya. Ya, nur. Nurut taqwa. Nurul amal. Nurul zikir. Itu yang ingin dibina di dalam tasawuf. Bukan amal zahirnya, tetapi, ya, nur amalnya. Bukan lafaz zikirnya, tetapi nur zikirnya. Begitu juga takwa. Ya. Itu sebab orang-orang sufi mengatakan bahwa ketika manusia, Allah menciptakan tubuh manusia, maka itu adalah tajalli al-wujud. Allah manifestasikan, Allah jelmakan wujudnya. Kemudian ketika roh itu adalah nur, maka juga Allah turunkan nuroniyahnya. Ya. Nuroniyahnya. Itu adalah hakikatnya. Ya, nur. Gitu. Nah, maka kenapa dikatakan fasik? Karena nurut takwanya belum masuk ke dalam hati. Dan juga istilah lain, sirrul ikhlas. Ya. Dan ada lagi istilah lain, wa'izul muraqabah. Wa'izul muraqabah. Ini yang belum masuk ke hati. Ya, muraqabatul batin. Wa'iz itu apa wa'iz itu?
kita menyebutnya teguran, nasihat, ya, nasihat muraqabah. Artinya muraqabah itu belum bekerja pada dirinya. Atau tariqul muhasabah, ya, jalan muhasabah, sehingga dapat menghijab daripada maksiat dan berpegang kepada jalan-jalan sunnah. Nah ini kalau secara praktikal, dari mana orang nak mendapatkan muhasabah? Dari mana orang mendapatkan muraqabah? Ya dari taubat. Ya, dari taubat. Orang yang melakukan taubat, ya, taubat itu apa? Kembali. Terus macam mana buatnya taubat itu? Ya Allah, aku bertobat. Istighfar itu, istighfar adalah alfaz. Itu, ya, itu alfaz. Tapi sebetulnya taubat itu adalah muhasabah. Taubat itu muraqabah. Orang kalau selalu mengintrospeksi dirinya salah ke betul itu sedang bertobat. Tapi kalau orang selalu mengoreksi orang lain, dia tidak bertobat. Ya, kenapa orang lain buat begitu? Ya, itulah saya tak paham. Dia tidak pernah kembali ke Allah itu. Ya. Oleh karena itu di tasawuf itu selalu kita diajarkan, jangan tengok orang, tengok kamu. Orang itu cermin kamu. Gitu. Selalu itu yang diucapkan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang berbuat buruk kepada kita, orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, itu kita cerminan dia. Nah, bukan kita. Nah, kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat buruk kepada dia, itu cerminan dia. Bukan kita. Jadi kita ya, ikut punya baik tak? Karena baik itu ada. Nah, maka dikatakan ibadah kalau orang berbuat buruk kepadanya, dia berbuat baik kepadanya. Itu ibadah. Ya. Itu. Dia tidak jadi cermin orang lain. Bahkan orang lain kena jadi cermin dia. Kita kalau baik semua orang baik. Gitu. Yang kuat mesti menang. Ya. Orang buruk, kita lemah. Dia kuat. Gitu. Ya. Itu sebab kita jadi cermin dia. Nah ibadah menyuruhnya tidak. Maka dikatakan ahli surga adalah orang yang menyambung kepada yang memutus. Ya, memaafkan kepada yang menghina. Memuji malah. Nah, itulah surga. Sebelum pergi ke akhirat sudah surga di sini. Karena tak ada yang mengusik dia meskipun orang jahat. Ya, tak ada yang mengganggu dia, tak ada yang mengubah dia. Karena dia ada, karena dia cahaya, karena dia mulia. Ya, siapapun akan jadi cermin dia. Paling kurang di depan. Ya, kalau di belakang lain, ya, itu tidak penting. Ya, kalau orang mengata buruk di belakang, berarti dia hebat. Ya, dia menang. Kenapa? Karena tak berani di depan dia. Ya, cukup sudah. Itu kemenangan itu. Ya, itu sudah kemenangan. Ya, maka mula-mula tempat orang nak pergi kepada Allah itu taubat. Manzilah pertama itu taubat. Kalau naik tangga itu tangga pertama taubat itu. Ya, taubat itu selalu mengoreksi diri, muhasabah zahirnya, muraqabah batinnya, itu taubat. Ya. Taubat. Maka orang yang sedang menuju kepada Allah itu dia la yaltafit ilal birri wal asim. Dia tidak peduli kepada orang yang baik dan buruk, orang yang taat dan dosa. Ya, dia hanya peduli kepada Allah. Ya. Taib. Wa tahaqqaqa as-salis. Wa tahaqqaqa as-salis li'annahu jama'a. Tetap jawabnya as-salisu. Tetap naat daripada tahaqqaq meskipun fi'il. Wa tahaqqaqa as-salisu li'annahu jama'a kull arkanid dini al-imani wal islami wal ihsani allati ijtama'at fi hadis Jibril alaihi salam. Kenapa tahaqqaq yang ketiga itu? Karena dia menghimpun semua rukun agama. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Nah, di mana ya, semua itu terhimpun di dalam hadis Jibril alaihissalam.
Naam. وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة كذلك حفظ علماء التصوف أدابها وروحها وكما أبيح لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط الأدلة واستخراج الحدود والفروع والحكم بالتحليل والتحريم على ما لم يرد فيه نص فكذلك للعارفين أن يستنبطوا آدبا ومناهج لتربية المريد وتحذيب السالكين muridini wa tahdhibis salikin. Sebagaimana ulama zahir menjaga memelihara batas-batas syariah, begitu juga ulama tasawuf menjaga adab-adab dan ruh syariah. Sebagaimana ulama zahir boleh berijtihad, mengistinbat dalil, mengeluarkan hudud, batasan-batasan dan furu'-furu', ya, serta membuat hukum halal dan haram terhadap yang tidak ada di dalamnya nas. Begitu juga para arifin beristinbat kepada adab-adab, mengeluarkan hukum-hukum adab dan manhaj tarbiyah untuk para muridin, ya, dan mendidik para salikin. Kamu tahu berapa ayat dalam Al-Quran? Ada pernah belajar tafsir? Berapa seluruh ayat dalam Al-Quran? Berapa? 6.000 apa? Berapa ayat? Ya. Wakil 6.666. Tahu ayat yang menerangkan tentang hukum fikih, hukum syariah berapa? 500. Yang paling banyak 500. Kalau 6.600 diambil 500, berapa bakinya? Ya, 6.100 katakan. Semuanya tentang akhlak. Sepatutnya ulama di dunia ini perlu berijtihad tentang bagaimana agar umat berakhlak, bukan agar umat beristinja. Ya. Bukan bincang fikih lebih banyak di dunia ini daripada bincang adab. Sedangkan ayatnya banyak akhlak. Ya, itu sebab agama menjadi tak seimbang. Ya, coba 6.000 semua tentang akhlak. Termasuk di dalamnya akidah. Ya, tentang ayat hukum itu, hukum hakam, 500 saja. Itu pun 500 itu sudah tafsir. 500 ayat itu secara tafsir. Ada ulama yang mengatakan 300 tentang hukum hakam itu. Ya, 6.000 lebih tentang akhlak. Ya. Kenapa orang ini ulama lah, ya, tidak tahu hukum akhlak dalam Al-Quran? Sedangkan itu yang terbanyak. Lalu di pondok tak dimasukkan tasawuf. Ya, kacau. Nah, maka sebagaimana ulama fikih berijtihad, ulama sufi pun berijtihad. Nah, ijtihad inilah yang sering ulama fikih, ya, tidak bersetuju. Ya, kenapa? Karena tak ada dalam kaidah istinbat dan istikhraj fikih. Fikih itu objek istikhrajnya, istinbatnya amal zahir. Nah, disinilah ditertawakannya kelompok salafiyah membahas tentang tauhid, akidah dengan kaidah syariah, dengan kaidah fikih maksudnya. Itu. Bahwa akidah itu adalah tauhid itu adalah akidah dan ibadah. Ya. Tauhid itu adalah akidah dan ibadah. Sehingga membagi tauhid itu kepada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah.
Tauhid rububiyah adalah tauhid akidah. Ya. Dan banyak orang sepi baca. Ahlan. Masya Allah. Kayak ahwal Masur. Barad, ha? Oh, bada. Ahlan wa sahlan. La akhir. Pak Jari, duduk kursi itu. Untuk mengurangkan sesak. Nah, untuk mengurangkan sesak. Taib. Jadi apa yang dilakukan oleh para sufi di madrasahnya itu ijtihad. Seperti misalnya orang berzikir, agar zikir itu masuk ke hati, maka dia buat. Nah, pertama pikiran ini kena konsentrasi ke perut gitu. Lalu ditarik, ketika illallah dipukulkan ke hati. Tapi bukan sampai tua dia begitu aja. Ya. Ini sampai tua jadi zikirnya. Ya, ini makanya zikirnya sebegitu itu kena. Ya, akhirnya jadi apa? Jadi menjadi satu tren. Menjadi satu tren. Kalau zikir itu mesti. Ya. Itu kenapa? Karena mungkin di dalam madrasahnya itu, di dalam tarikatnya itu, murabinya itu bukan ahli ijtihad gitu. Itu sebab saya merasa perlu di zaman ini menegaskan bahwa seorang mursyid itu mesti tahu mubtada khobar. Artinya mesti alim. Ini mesti diangkat kembali. Karena sejarah mengatakan tak ada seorang arifin yang tidak alim. Ya. Jadi itu satu satu keniscayaan, satu kemestian, tak perlu diucap. Karena tadi ucap, jadi lahirlah pimpinan-pimpinan tarekat yang bodoh. Dan kalau pimpinannya tarekat yang bodoh, pasti muridnya semua bodoh-bodoh. Ya, minta maaf. Ya. Mana ada orang alim tengok, mursyid bodoh, macam mana aku belajar dengan dia? Orang alim itu sombong. Ya. Jadi tengok bodoh tak mau. Gitu. Nah. ولقد تحقق السلف الصالح والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة والإسلام الصحيح إذ جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة فكانوا متشرعين متحققين يهدون الناس إلى صراط المستقيم. Naam, orang salaf soleh dulu itu telah merealisasikan, ya, dan orang sufi yang shadik dengan ibadahnya yang benar, ya, serta Islamnya yang sahih juga telah tahakkuk. Jadi kalau kita katakan Imam Abu Hanifah itu seorang faqih saja, itu zalim. Dia sufi. Ya, dia mutakallim. Ya. Atau Imam Bukhari dikatakan muhaddis saja, zalim. Dia sufi. Dia faqih. Atau lagi naik ke atas al-khulafa ar-rasyidin, bahwa dia seorang pimpinan kerajaan. Oh, lagi zalim. Dia mutasyarri'. Dia pembuat hukum. Ya. Allah. Kita di PMN ini tak diajarkan tarikh tasyri'. Oh, belum, tak sempat. Sudah ada baca? Ya, tahun 2 lah. Tarikh tasyri' kena baca karena itu sejarah pembuatan hukum fikih. Setelah Nabi tak ada, macam mana nasib dalam urusan fikih itu? Itu tanggung jawab khulafaur rasyidin. Maka dia mutasyarri'.
Gitu. Nah, seorang sufi pun mutasyarri' bahkan mutahaqqiq. Gitu. Maka orang salaf dulu, nah ini maksudnya fakanu mutasyarri'ina mutahaqqiqin. Ini yang dimaksud bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, dia faqih dan sufi. Itulah ketika pimpinan tarekat itu ya, tidak ada ijtihadnya karena dia tidak faqih. Ya. Akibatnya taklidi, tradisi, mengekalkan ijtihad ulama dulu. Ya. Kenapa kamu buat begini? Karena guruku buat. Kalau dia melanggar apa yang dibuat gurunya, salah. Ya. Termasuk bina bangunan pondok yang buruk, itu pun tidak mutasyarri'. Ya. Itu zaman dulu lah. Guna kayu, sekarang pokok sudah ditebang-tebang semua. Ya, sudah ada PVC, sudah ada batu, sudah ada ism. Ya. Ya. Nah maka mutasyarri'in, dia juga pembuat hukum hakam. Mutahaqqiqin, dia juga mempunyai pengalaman kerohanian yang hakiki di dalam beribadah itu. Itu semua orang salaf begitu, meskipun dia ahli hadis, ahli fikih, dan dia pun seorang pimpinan negara. Ya. Dan mereka menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Maka paddinu in khala min haqiqatihi jaffat usuluhu wa zawat agsanuhu wa fasadat samaratuhu. Jadi agama, kalau hakikatnya agama kosong dari hakikat, maka asasnya akan kering. Ya, akarnya, usulnya akan kering. Dan bukan hanya kering, batangnya layu. Buahnya buruk. Gitu. Karena mesti ada hakikatnya, ada syariatnya, ya, dan ada tarikatnya. Taib. Munaqashatul mutahamilina ala sufiyah. Maaf, handphone saya tuh. Bawa sini. Betul jam tuh. Betul ya? Pukul 10. Taib. Terus siapa? Masih antum? Munaqashatul mutahamilina 'ala sufiyah. Amma haula'il mu'tariduna 'ala sadati sufiyati. In kanu yunkiruna hadha at-taqsima ila syari'atin wa tariqatin wa haqiqatin 'ala an-nahwi alladhi bayyanahu anifan. Fahum la syakka yuriduna bizalika an yufsilu ruhal islami an jasadihi wa an yuhaddimu ruknan haman min arkanid dini thalathati al-mudihati fi hadits Jibril alaihi salam wa yukhalifu ulama al-islami wa kibar fuqaha'i. Naam, munaqasyah kepada orang-orang yang mutahamil. Apa mutahamil itu? Orang yang mendiskriminasikan. Apa diskriminasi itu? Menyangka buruk. Diskriminasi. Orang yang mutahamil. Coba ada orang yang bicara miring tentang tasawuf. Kita munaqasyah, apa munaqasyah itu? Kita sidang. Kita apa? Sidang. Apalagi munaqasyah itu? Ya.
kita bincang, kita bicarakan. Ya, orang yang punya pandangan miring, ya, orang yang mendiskriminasi, orang yang berprasangka buruk, orang yang memandang sebelah mata, orang yang berpandangan miring. Ya. Ya, itu makna tahamul. Mereka kepada orang-orang sufi, munaqashah. Yang pertama apa? Yaitu atau mu'taridun, i'tirad, orang yang menolak ya, para pembesar sufi. Boleh tidak? Artinya kalau dia menolak orang-orang sufi, macam mana dia menolak? Coba kita bincang, kita bicarakan di sini. Pertama, jika mereka mengingkari pembagian syariat, tarikat, hakikat, berdasarkan yang telah kami jelaskan tadi, maka jelas, ya, fahum la syakka, maka mereka la syakka, tidak ragu lagi. Apa? Yuriduna, ingin, ya, ingin apa? Ingin memisahkan ruh Islam dari jasadnya. Dengan pandangan ingkar tadi, dengan mengingkari, berarti mereka ingin, ya, memisahkan ruh Islam dan jasadnya. Dan mereka ingin merusak ruknan haman, satu pilar atau satu sudut, satu asas yang penting dari rukun agama yang 3 itu, yang al-muwaddahah fi hadisi Jibril, yang dijelaskan dalam hadis Jibril. Ya, serta mereka menyalahi ulama Islam dan para pembesar fuqaha. Ya, para pembesar fuqaha. Pul, sudah datang ke kiai itu, mana? Nah ini munaqashah pertama. Apa yang dia tak suka? Ya. Dan antum satu ketika dengar, tak ada itu tarikat, tak ada yang ada syariat. Ya. Saya kadang suka ada daurah gitu, tanya, tak ada itu. Ya, pasti yang cakap begitu tuh orang berilmu lah. Ya, saya di university profesor yang itu, dia tak ada itu tarikat, tak ada itu syariat. Itu karena adalah syariat ini. Udah. Itu. Karena dia berani berkata di depan orang ramai kan, ya resikonya tanggung lah. Ya. Apa jawab saya itu? Oh, berarti Anda perlu ngaji dulu, selesai. Ya, ngaji. Nah, pasti setelah itu dia akan datang tuh, marah. Ya. Karena siapa yang tak tahu bahwa ilmu itu asalnya syariah? Iyalah. Tapi ada tatawurul istilah, tatawurul ilm, tatawurul alfaz, tatawurul aswat, tatawurul ma'ani. Itu antum itu perlu nanti itu adanya di apa pondok tingkat kuliah lah tuh, ya, mempelajari tentang tatawurat di dalam ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya. Dunia ini berkembang, jangankan satu istilah ilmiah, suara saja. Ya. Fonetik, pon dalam kalimat itu bisa berubah. Ya. Oleh banyaknya disebut, oleh lidah tertentu, oleh karena maknanya berubah maka suaranya berubah. Gitu. Jadi kalau tak ada yang tak berubah macam mana? Taib. Jadi mereka mengingkari pembagian 3 ini berarti mereka ingin memisahkan ruh Islam dari jasadnya. Dan menghancurkan salah satu rukun agama yang jelas.
Naam, yaqulu يقول ابن عابد رحمه الله تعالى في حاشيته المشهورة برد المحتار الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين من قطع المنازل والترقي في المقامات. ويقول في الصفحة التي تليها فالحقيقة هي مشاهدة الربوبية بالقلب، ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة، وهي والطريقة والشريعة متلازمة، لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشريعة والطريقة، وباطنها الحقيقة، فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لا يزفر من اللبن بزبده بدون مخده. والمراد من الثلاثة الشريعة والطريقة والحقيقة إقامة العبودية على وجه المراد من العبد. Coba ini Ibn Abdin ini seorang faqih dalam mazhab Hanafi, meskipun dia juga seorang ahli tariqah dalam tariqat Naqsabandiyah. Ibn Abdin. Di Mesir itu di Tahrir ada Syarih Ibn Abdin, itu memang dia di Kahira di Mesir, dan dia seorang ahli fikih. Apa dia dalam hasiahnya yang masyhur ya, mengatakan bahwa tariqat itu adalah perjalanan khusus bagi para salikin ya, dari menempuh manazil dan menaiki makomat-makomat. Itu dia menuliskan itu. Ya, dan kemudian berkata juga di muka surat berikutnya. Dan hakikat itu apa? Musyahadatur rububiyah. Menyaksikan rububiyah. Rububiyah ini adalah sifat Allah mulai dari menciptakan, kemudian melihara, mengatur, menumbuhkan, membesarkan, menghancurkan, mematikan, menghidupkan, ini rububiyah. Nah, maka orang yang memiliki hakikat, orang yang hatinya menyaksikan bahwa semua yang dilakukan adalah rububiyatullah. Nah, makanya orang baru melihat rububiyah Allah kalau dia sudah mempunyai sifat ubudiyatillah, ubudiyah lillah, ya ubudiyatullah. Artinya orang yang punya sifat kehambaan kepada Allah. Ya, karena kalau dia tidak punya sifat kehambaan kepada Allah, macam mana dia melihat bahwa apa yang terjadi pada dia itu adalah pengaturan Allah, rububiyah Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana nak tumbuhkan rububiyah itu? Itulah tariqah tadi. Karena tariqah nak bina, nak bangun ya, cahaya-cahaya takwa, sifat mulia. Nah, itu. Orang apabila bertambah sifat mulianya, ya bertambah sifat ubudiyahnya. Bertambah lagi sifatnya, bertambah ubudiyahnya. Bertambah lagi sifat mulanya, bertambah ubudiyahnya. Terus begitu. Ya. Orang semakin didekati kepada Allah, ya semakin rendah. Semakin rendah, semakin itulah ubudiyah. Nah, karena sudah dekat sangat Tuhan, jadi dia melihat rububiyatullah. Gitu. Nah, mungkin orang ibadah, tapi tidak punya sifat ubudiyah. Itu sebab dia tidak merasa bahwasanya yang dilakukan itu adalah hidayah Allah, atau Allah yang melakukannya. Ya. Nah, mereka yang ubudiyahnya sempurna, pandangannya kepada rububiyah sempurna. Akhirnya dia berkata apa? Al-abid wal ma'bud. Bukan sayalah Allah semua. Itu. Ya. Mana kita nak aku, wujud pun Allah bagi. Ya, itu terakhir. Nah, maka dikatakan juga hakikat itu adalah sirrun ma'nawiyun la hadda lahu wala jihata. Jadi musyahadah itu adalah sir yang bersifat maknawi, tak nampak. Ya, yang tidak mempunyai had dan tidak mempunyai arah. Ya. Kalau syariat punya
arahnya, punya hadnya. Ya, salat 4 rakaat, jangan 5, bid'ah. Ya, subuh 2 rakaat, itu had. Ya, jihad, salat ke Ka'bah, kan gitu. Nah, adapun hakikat tak ada. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan dialah tarekat dan syariah mutalazimah. Ya. Berkaitan. Karena tarekat kepada Allah punya zahir dan batin. Zahirnya karena jalan menuju kepada Allah punya zahir dan batin. Zahirnya adalah syariat dan tarekat. Batinnya hakikat. Betul. Jadi orang berjalan kepada Allah itu membawa syariat, pergi menuju kepada Allah. Itulah tarekat. Jadi membawa ibadah, ya, tawajuh kepada Allah. Dia membawa syariah, lalu ini syariah, lalu berjalan menuju kepada Allah. Artinya lakukanlah kepada Allah. Ini tarekat. Ini dia tengah membangun rohani. Ini tengah menaiki maqamat-maqamat. Itulah istiqomah namanya. Itulah siratal mustaqim. Itulah mengikut Nabi yang sempurna. Macam mana orang nak ingkari tasawuf? Ya. Dia tengok orang berqasidah. Oh, apa itu? Alamak, bukan itulah tasawuf. Ya, masalahnya orang hadrah Allah. Oh, ini apa? Ya. Itu pun kalau tak paham saya ragu tuh. Ada otaknya atau tidak tuh? Ya. Kenapa susah untuk memahami? Ya. Dia membaca agama itu baca tulisan. Tulisan itu kaku. Tahu kaku? Kenapa tak baca makna? Ya, makna itu elastik. Itu. Macam mana orang nak ingkari tasawuf? Kenapa demikian? Karena dia lepas ilmu terus beramal. Tidak mujahadatun nafas. Ya. Lepas ilmu terus beramal. Terus jadi tuan guru dan itu problemnya tuh. Kalau tak jadi tuan guru rendah sikit. Ya. Nah ini ya saya pikir tak ada yang mengingkari karena orang jika punya ilmu sombong. Iyalah, saya bukan cakap orang, cakap diri saya lah. Cakap diri saya. Ya. Punya ilmu, amal. Oh. Dulu kami baru pandai sikit aja, baru baca kitab 1. Pikir, tengok tak betul menurut kitab ini. Oh. Lalu terus kita hukum. Lalu orang itu rupanya ilmunya luas kan? Saya ada pandangan itu dalam mazhab Hanafi. Oh, tak sah. Bukan tak sah, tak paham kan? Gitu. Ya. Mana sirrul ma'nawin la hadda lahu wa la jihah. Maka mulajah lian tarik ila Allah zahir batin fa zahir syari' wa tariq wa batinu hal fa butunul haqiqati, maka batinnya hakikat ada di dalam syariat dan tarikat. Tuh. Seperti apa batinnya hakikat yang ada di dalam syariat dan tarikat? Itu seperti batinnya zabadi apa? Yogurt apa? Keju di dalam susu. Di mana tidak didapatkan dari susu itu zabadi tanpa dimasamkan. Ya, jadi dimasamkan, susu dimasamkan jadi zabadi. Syariat ditarekatkan jadi hakikat. Gitu. Wah, ini coba pergi kemana-mana lah. Ya, artinya hukum alam semesta ini tidak keluar dari itu. Macam mana dia tidak berpikir? Kalau ada asas, ada batang, ada buah. Semua macam itu.
Ya. Ini bukan keluar daripada itu. Tengok di kitab saya ketika nulis Al-Usul Fikri Sufi tentang zahir batin. Ternyata semua sistem yang Allah ciptakan di alam ini mengandung zahir dan batin yang menjembatani antara zahir dan batin. Gitu. Bahasa ada zahir ada batin, ada lafaz ada makna. Semua ada. Hukum yang dibuat oleh fikih pun ada zahir ada batin. Akidah pun ada zahir ada batin. Sementara orang yang sangat mutahamil, yang sangat elegik, yang sangat sensitif dengan tasawuf, orang sufi ini cakap batin saja. Ya, karena dia cakap zahir saja. Ya, sampai tak mampu membedakan antara tasawuf dan batini. Ya. Jadi macam mana nak jawab? Maksud daripada tiga itulah syariat, tarekat, dan hakikat. Apa maksudnya? Orang kena ada syariat, kena ada tarekat, kena ada hakikat. Apa maksudnya? Maksudnya dia menegakkan, menegakkan ubudiyah, ya, penghambaan di atas cara yang dimaksud, ya, kepada Allah itu dari hamba. Ya, itulah maksud daripada ubudiyah yang betul, yang dimaksudkan oleh Allah macam itu. Nah, terus. ويقول الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالى إن الحقيقة هي مشاهدة أسرار الربوبية ولها طريقة هي عظائم الشريعة فمن سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة فالحقيقة نهاية عظائم الشريعة ونهاية الشيء غير مخالفة له غير مخالفة له فالحقيقة غير مخالفة لعظائم الشريعة. Nah, kenapa di dalam istilah definisi tarekat juga ada bahwasanya tarekat itu adalah marasimullah taklifiyah syar'iyyah bila rukhasin. Ya, bila rukhas. Bila rukhas berarti azaim. Artinya tarekat itu ibadah yang dilakukan untuk Allah tanpa ada rukhsah. Boleh tak untuk itu sedikit? Tak ada untuk Allah semuanya. Surga pun tak boleh. Ya. Itu adalah pembetulan jalan yang lurus. Jika tafsir ulama menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah Islam, kan jelas. Itu. Berarti dia kena lurus. Itu. Maka hakikat adalah menyaksikan rububiyah yang sirriyah, yang asrar. Ya, rububiyah yang tak nampak. Tak ada kan tali-tali yang menggerakkan, ya, dari tangan Allah ke makhluk. Tak ada. Sangat sirriyah. Ya. Dan hakikat ini mempunyai tariqah. Apa tariqahnya? Itulah azaimus syariah. Ya. Syariah. Jadi azaimus syariah ini berhakikat kena dengan syariat, syariat kena bertarikat. Itu azaim namanya. Dan itu tidak ada rukhas, tidak ada apa. Tidak ada kelonggaran. Ya. Maka barang siapa yang menempuh tarekat sampai kepada hakikat. Kenapa? Karena hakikat nihayatu azaimi syariah. Karena hakikat itu adalah akhir dari syariat yang azimah. Ya. Maka nihayah ini, nihayah sesuatu tidak menyalahi sesuatu. Dan hakikat bukan menyalahi azaim syariah, tidak. Ya.
Maka hakikat nihayatu azim, nihayatu syai'i ghairu mukhalafatin lahu. Ya. Bahwasanya akhir sesuatu tidak menyalahi sesuatu. Ya. Kalau awalnya susu, akhirnya keju. Ya. Tak akan awalnya susu, akhirnya rambutan. Tak ada. Begitu juga hakikat tidak menyalahi. Kalau hasilnya keju, maka mesti awalnya susu. Kalau bukan, itu berarti made in China. Ya, apa? Perasa atau buatan, ini tak jadi penyakit. Gitu. Ya, kan ada durian, tak ada duriannya, rasanya saja kan. Itu. Maka ini ulama ini semua ini ulama fikih semua nih, Ibnu Abdin, Syekh Abdullah, itu semua fuqaha semua. Ya. Baik, waqala فقال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم التصوف. Siapa Kashfuz Dzunun ini yang punya? Haji Khalifah, pengarangnya itu. Dan Haji Khalifah ini India, dia seorang ahli bahasa dan faqih. Ya. Dia pun menulis tentang hakikat, tarikat dan syariat. Innal haqiqata. Wa yuqalu, na'am. ويقال علم التصوف علم الحقيقة أيضا وهو علم الطريقة أي تزكية النفس عن الأخلاق الردية نعم. وتصفية القلب عن الأغراض دنية وعلم الشريعة بلا علم الحقيقة عاطل وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل. Apa kata sahib Kashfuz Dzunun, ya, di dalam pembicaraannya tentang tasawuf? Dikatakan ilmu tasawuf itu ilmu hakikat juga, dan dia juga ilmu tarikat. Yalah, tasawuf itu adalah hakikat dan tarikat. Yakni apa? Tarikat ini tazkiyatun nafas. Nama lainnya, mensucikan diri daripada akhlak yang hina. Radiah itu jatuh, hina. Dan sekaligus tarekat juga menjernihkan hati dari tujuan yang hina. Ya, maka ilmu syariat tanpa ilmu hakikat atlan, rosak. Ya, kereta kalau atlan tak jalan. Ya, dan ilmu hakikat tanpa ilmu syariat batil, kazib, kosong, bohong, melompong, bolong. Ya, itu batil. Ya. Macam mana mereka mendiskriminasikan tasawuf? Naam. علم الشريعة وما يتعلق بإصلاح الظاهر بمنزلة العلم بلوازم الحج. نعم، terus. وعلم الطريقة وما يتعلق بإصلاح الباطن بمنزلة العلم بمنازل وعقبات الطريق. وعقبات الطريق. فكما أن مجرد علم اللوازم ومجرد علم المنازل لا يكفيان في الحج السور بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل. كذلك مجرد العلم بأحكام الشريعة وآداب الطريقة لا يكفيان في الحج المعنوي بدون العمل بموجبهما. Ilmu syariat misalnya, serta segala yang berkaitan dengan perbaikan zahir. Ilmu syariat serta yang berkaitan dengan islah, ya, zahir, ya, memperbaiki zahir. Ya kan, ilmu syariat kan memperbaiki zahirnya. Ya, ibadah mesti macam ini, mesti macam itu zahirnya. Itu kedudukannya sama dengan mengetahui kemestian haji. Ya.
Haji itu yang mesti tawaf, haji itu mesti ukuf, haji itu mesti miqat, haji itu kan lawazimul haji. Nah, ilmu tarekat yang berkaitan dengan islah batin, ya, itu kedudukannya sama dengan mengetahui manzilahnya serta hambatan-hambatan di jalan. Ya, pergi kemana dulu, apa hambatannya. Gitu. Nah, maka sebagaimana orang bahwa sekedar ilmu mengetahui yang lawazim saja dan mengetahui ilmu manajil saja tidak cukup. Ya. Di dalam haji secara zahir, secara suri, tanpa menyiapkan ya, lawazim, kemestian-kemestian dan suluk-suluk manajil, perilaku manazil. Orang haji mesti berhenti di miqat dan mesti bermiqat. Kalau dia hanya haji bawa lawazim ini peralatan, maaf, lawazim ini peralatan. Haji itu mesti bawa punya kain ihram kan, selipernya kena itu yang tak boleh jahitan dan terus seperti itu. Tapi kalau tak tahu jalannya pergi kemana, ya, itu tak jadi. Ya, tak jadi haji secara suri, secara gambar. Begitu juga sekedar mengetahui hukum syariat dan adab tarekat tidak cukup dalam haji maknawi. Ya, tanpa ada mengamalkan keduanya. Kalau ilmu saja tanpa dilaksanakan, tidak. Seperti sama orang mengetahui ilmu hakikat. Ilmu saja tidak jadi apa-apa. Ya, karena hakikat itu, bahkan ketika dulu dikatakan tasawuf itu bukan ilmu, ketika bicara tentang hakikatnya. Ya, itu bukan ilmu yang boleh dipelajari maksudnya. Ya, sehingga mereka mengatakan man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Ittaqullah wa ya'limukumullah. Orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan ajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Ya, maka bertakwalah akan. Ini ilmu hakikat. Ini yang dikatakan bahwa itu bukan ilmu secara logik. Ya. Tasawuf itu bukan ilmu, baik secara hakikat. Bahkan dulu-dulu lagi, secara tarikat pun bukan ilmu. Karena dia tarikat itu amal. Ya. Maka man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Mengamalkan ilmu syariah diamalkan. Artinya syariat ditarekatkan, maka dia akan mendapat ilmu hakikat. Gitu. Syariat ditarekatkan, ilmu diamalkan. Jadi tasawuf dalam arti tarekat adalah amal. Kenapa? Karena kalau tidak ibadahnya karena Allah tidak amal. Karena innamal a'malu binniyat. Gitu. Nah, sementara ini amal zahir saja. Ya. Amal zahir saja. Ini tak cukup. Gitu. Nah, maka perumpamaan lawazim haji, ya, dan mengetahui tempat-tempat, ya, di mana orang berhaji, tawaf di mana, sa'i di mana, kan mesti tahu tuh. Ya. Kan orang nak pergi haji kan dia terangkan, nanti kita tawaf, nanti kita. Ya. Kalau dulu tak ada orang menerangkan haji itu, tak ada dibuat Ka'bahnya, dibuat dulu tak ada. Ya. Sekarang kan orang tak boleh tuh, ya. Mesti apa? Mesti dijelmakan. Ya. Itu pun bukan pergi ke haji terus tahu, tak. Dia mesti dilalui, dijalani, ya, menuju ke sana. Nah, itu baru sampai kepada hakikat. Nah, satu lagi. وإن كان المعترضون يقرون فكرة التقسيم السالفة الذكري ولكن Taqsimu as-salifati فكرة التقسيم السالفة terus az-zik الذكري. benar. Kenapa coba zikri?
Sifat apa? Oh, ini salifah kok. Oh. Az-zikra. Zikr jadi apa? Maf'ul bagi salifah. Maf'ul bagi Salifah. ada yang jawab lain? Zikra zikru. Yuqirruna fikrata taqsimi salifati az-zikr. Salifah itu beramal. Beramal. Zikra. Salifah maknanya apa sih? Salifah. Kenapa? Maknanya. Salifah yang duluan. Oh, zikru. Zikru. As-salifati az-zikru. Ya. Walakinnahum yunkiruna hadhihi, coba. Ada orang mu'tarid, orang yang ya kalau orang Indonesia bilang yang kepo. Ada orang yang kepo kepada tasawuf tapi mengakui pembagian yang disebutkan as-salifah as-sabiqah. Ya, tetapi mengingkari namanya. Artinya dia menjalani bahwa ibadah itu mesti karena Allah. Nanti Allah akan kasih. Dia mengingkari, tapi namanya tak ada. Ya, itu inad namanya. Ya, inad. Apa inad itu? Degil. Tak mau mengaku. Itu sudah ulama sudah buat istilah. Tapi dia tak mau. Kenapa? Karena takut dikira orang sufi nanti. Ada ulama yang macam itu. Takut dikira dia orang sufi. Karena banyak kritikan kepada orang sufi. Jadi dia takut. Sama ketika ya, kami dulu di Mesir, pelajar dulu jarang yang talaki kepada masyayikh. Lagi duduk di majelis tarikah. Ya, malu. Jadi orang pelajar-pelajar tahun 90-an tuh, 80-an, nak pergi ke guru sufi itu sembunyi-sembunyi. Takut. Saya pun malu dulu. Ya. Tapi bila paham, bukan malu. Saya tak malu-malu. Ya. Membuat satu daurah. Ya, daurah itu saya buka. Ya, saya minta, bukan diminta, saya minta kepada rumah-rumah negeri lah. Setiap ya, negeri di Indonesia itu. Waktu itu belum pergi ke pelajar Malaysia, ke Indonesia. Ya. Dan banyak dicemooh. Dikira nak mengajar orang. Gitu. Padahal saya nak membagi kegembiraan. Gitu. Ya, bahwa tasawuf itu bukan seperti apa yang ya, dengan berbagai istilahnya. Itu satu khazanah keilmuan. Ya. Jadi betul lah Sidi Abdul Qadir Isa ya, real. Jadi ada orang yang mengakui fikrohnya tapi istilahnya tak nak. Jangan tasawuf lah, jangan tarikat lah, jangan. Ya. Naqulu lahum. Naam. نقول لهم هذا تعبير درج عليه العلماء وجرى عليه الفقهاء كما بين وهو اصطلاح ولا مشحة في اصطلاحات. Aywa. Maka kami berkata kepada mereka, ini ungkapan yang daraja alaihi ulama wa jara alaihi fuqaha.
Ya, ini ungkapan-ungkapan yang daraja alaihi al ulama. Apa maknanya daraja alaihi? Lintas. Hmm? Kayak jarah. Lintas. Lintas. Melintasi. Ya, ya, daraja. Melepasi. Ya, ulama. Dan ini perkara ini memang berlaku para fuqaha. Ya. Ini berada di bawah peristiwa yang dilakukan oleh ulama. Daraja alaihil ulama. Ini peristiwa-peristiwa yang dilangkahi oleh ulama. Dan berlaku para fuqaha seperti yang kita jelaskan. Ya. Maka selalu diumpat dari awal oleh Sidi Abdul Qadir ini, la musyahhata fil istilah. Ya, tidak apalah musyahid itu, jangan Tidak diperdebatkan. Apa? Tidak diperdebatkan. Diperdebatkan. La musyahada, jangan tidak perlu dibesar-besarkan tentang istilah. Ya, la musyahada, tidak perlu diselisihkan. Ya. Ini karena orang gara-gara tasawuf, akhirnya orang tak mau. Gara-gara tarikat, maka tak mau. Ya. Itu salah satu Al-Faqir mengatakan, tak payah bertarikat, yang penting lakukan karena Allah. Itu sebetulnya kita tidak mempermasalahkan tentang istilah. Yang penting amalnya. Begitu. Karena secara alaminya, secara hukum alamnya, sunnatullah, orang apabila fokus kepada sesuatu bidang, dia akan rindu dengan pakar bidang. Gitu. Dan mesti dikembalikan kepada tamhid ini, kepada metodologi ini, ya, kepada konsep dasar ini. Gitu. Ya. Karena itulah seorang sufi itu bukan perlu dia seorang mujtahid di madrasahnya. Dulu mungkin